Halo semua, di video kali ini akan membahas mengenai manajemen record dalam memori organisasi dan konteks sosioteknis. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aka Hariska Manayang dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menggunakan sebutan arsip untuk record, yang artinya rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan tentang manajemen record. Nah, record atau arsip mengandung informasi tentang fungsi dan kegiatan organisasi. Informasi yang berasal dari record atau arsip itu memberikan konteks yang berbeda pada setiap kegiatannya. Jika dibandingkan dengan informasi yang berasal dari bahan lainnya seperti buku, berbeda sehingga memberikan dampak yang berbeda pada fungsi dan peranannya. Manajemen record harus mencerminkan secara benar hal yang dikomunikasikan atau ditentukan, atau tindakan yang telah diambil. Record harus dapat mendukung kebutuhan kerja yang berkaitan dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Kriteria pada arsip. 1. Arsip adalah record transaksi. 2. Arsip merekam kegiatan atau fungsi organisasi yang tercermin dalam misi organisasi. Yang ketiga, arsip dipertahankan karena nilai berkelanjutan sebagai bahan pembuktian. Selanjutnya, ada tujuan pengelolaan record adalah agar record dapat diciptakan dengan biaya murah, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dapat melayani kebutuhan pencipta, seperti untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan, akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Dapat ditemu balik dengan cepat, kurang dari 10 menit, serta disusutkan setelah melampaui jangka simpan, sehingga biaya pemeliharaannya atau penyimpanannya menjadi murah. Secara fungsional, jenis arsip terbagi menjadi dua, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu semua arsip yang masih ada di unit kerja kantor pemerintah maupun kantor swasta, dan arsip dinamis inilah yang disebut record, digunakan secara langsung. Sedangkan arsip statis itu semua arsip yang dipindahkan dari unit kearsipan sebuah kantor karena tidak lagi digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari. Tetapi arsip ini masih memiliki kegunaan yang tinggi, tidak digunakan secara langsung. Tujuan mempertahankan record sebagai aktivitas bisnis. Yang pertama, information. Menyediakan dan memberikan informasi kepada institusi yang bersangkutan. Yang kedua, evidence. Memberikan pembuktian untuk melindungi institusi dari kasus-kasus ilegal atau tuntutan lainnya. Dan yang ketiga, ada accountability. Memberikan akuntabilitas sesuai dengan lingkungan peraturan perundang-undangan. Pemikiran untuk mengelola record manajemen bermula dari semakin mendesaknya kebutuhan banyak institusi, lembaga, dan organisasi sesudah Perang Dunia Kedua untuk mengelola record seefektif mungkin, yang dalam waktu singkat tumbuh dengan pesatnya agar informasi yang terekam di dalamnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, mereka kemudian mengelola berbagai record yang diciptakan dan diterimanya, baik melalui pengalaman sendiri ataupun melalui pengalaman organisasi lain. Record sebagai memori organisasi atau perusahaan. Record adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara oleh organisasi atau seseorang
sesuai dengan kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Nah, setiap organisasi itu sangat membutuhkan record. Saat ini, organisasi akan menggunakan record dalam menjalankan bisnisnya untuk pengambilan keputusan dan melakukan sebuah tindakan. Record memuat sumber daya informasi yang sangat berharga dan merupakan aset bisnis yang berharga. Pendekatan yang sistematis pada manajemen record sangatlah esensial untuk organisasi dan masyarakat dalam melindungi dan merawat record sebagai bukti kegiatan. Hasil sistem manajemen record terlihat pada kekuatan informasi yang dikemas dalam aktivitas bisnis dalam mendukung aktivitas berikutnya atau untuk keputusan bisnis dalam meyakinkan kepercayaan kepada stakeholder saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, meskipun tujuan utama penciptaan record adalah untuk melaksanakan kegiatan bisnis dan mendukung akuntabilitas, namun organisasi juga dapat menggunakannya untuk tujuan budaya, baik untuk riset maupun untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas sejarah perusahaan. Record memungkinkan organisasi untuk menata kepentingan bisnis dengan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, memberi pelayanan yang konsisten dan wajar, mendukung formasi kebijakan dokumen dan manajerial pembuatan keputusan, menjaga konsistensi, kesinambungan, dan produktivitas di dalam manajemen dan administrasi, memfasilitasi aktivitas organisasi dengan wujud yang efektif, menjaga kesinambungan bisnis saat terjadi bencana, mempertemukan pembuat peraturan dan peraturannya termasuk kearsipan, audit, dan aktivitasnya, melindungi dan mendukung jalannya perkara atau litigation dalam manajemen risiko yang berhubungan dengan eksistensi fakta atau kelangkaan fakta pada aktivitas organisasi, melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak buruh, klien, stakeholder saat ini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada permasalahan dalam memori organisasi atau perusahaan. Permasalahan yang ada itu ada biaya untuk menyimpan terlalu banyak memori perusahaan. Nah, jamur atau air itu mungkin telah merusak beberapa record. Nah, untuk saat ini, dengan sebagian besar informasi disimpan dalam berbagai bentuk digital, volatilitas dan kompleksitas repositori memori perusahaan itu menuntut cara untuk mengelola memori perusahaan dalam lingkungan digital. Lalu yang kedua ada biaya kehilangan memori perusahaan. Biaya yang disebabkan oleh waktu yang dihabiskan staf untuk mencari dokumen yang hilang. Peningkatan biaya yang dramatis yang disebabkan oleh kegagalan organisasi untuk menyiapkan sistem manajemen informasi yang memadai. Nah, oleh karena itu, ketika kepemimpinan organisasi berubah, manajer perlu memilah-milah kertas catatan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu, ada langkah yang perlu diambil. 1. Kebijakan. Apakah semua informasi telah diperlakukan sebagai aset perusahaan atau kepemilikan pribadi itu diperbolehkan? Lalu bagaimana kebijakan dalam penanaman dan klasifikasi arsip? Siapa yang mengatur pemakaian bersama informasi? 2. Standar. Apakah semua berkas daftar? Standar apa yang digunakan dalam pemberkasan manual maupun elektronik? Apakah sudah ditetapkan sistem word processing yang sama di semua kegiatan bisnis perusahaan sehingga berkas dapat ditransfer dan dikenal dengan mudah? 3. Prosedur. Apakah sudah ada prosedur? Siapa yang melatih staf? Apakah prosedur mendukung kebijakan mengenai pengklasifikasian, pengindeksan, dan evaluasi sumber informasi? 4. Teknologi. Apakah strategi sistem informasi mencakup keseluruhan sumber daya informasi organisasi termasuk hal mana yang mereka prioritaskan? Seperti kertas, mikrofilm, atau format elektronik. Lalu,
apakah mereka yang memegang bagian sistem informasi sesungguhnya memahami pentingnya pendekatan terpadu terhadap seluruh aset informasi bisnis. Lalu, apa sih yang harus dikecualikan dari memori perusahaan? Nah, yang harus dikecualikan itu satu, salinan informasi disimpan di tempat lain. Yang kedua, informasi pribadi murni. Yang ketiga, salinan materi yang diterbitkan. Dan yang keempat adalah konsep dan versi dokumen. Sebagai manajer record. Nah, manajer record itu perlu memahami cara menentukan nilai catatan, berapa lama mereka perlu disimpan dan bagaimana cara terbaik untuk menyimpannya. Lalu, pengarsip. Manajer perlu memahami cara mengidentifikasi penting secara historis informasi yang mungkin berharga bagi penggunaan dengan kebutuhan yang sangat berbeda dari mereka yang menghasilkan dan menggunakan informasi dalam operasi bisnis sehari-hari. Lalu, sebagai pustakawan, manajer perlu memahami keterampilan mencari teks dan menemukan informasi yang terlepas dari lokasinya. Bagaimana mengakses dan mengambil informasi secara eksternal yang mungkin diperlukan oleh organisasi-organisasi. Lalu, yang harus dilakukan oleh seorang manajer memori perusahaan adalah perlu memahami arus informasi organisasi dan bagaimana dokumen dapat diidentifikasi dan disimpan. Mengelola dokumen yang berfungsi sebagai bukti proses bisnis. Mengubah fokus mereka dari memindahkan kotak menjadi mengelola ruang. Mengubah istilah dari pengelola gudang menjadi pengelola informasi. Dan juga sebagai seorang manajer memori perusahaan itu harus mengetahui bisnis organisasinya, lalu mampu mengidentifikasi informasi sebagai sumber daya, dan yang terakhir menjadi bagian dari tim teknis agar sebuah organisasi itu berhasil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, para pelaku bisnis itu menjadikan penguasaan informasi itu sebagai salah satu agenda utama dalam memenangkan sistem persaingan. Di beberapa negara, informasi yang tersebar di masyarakat itu juga dapat menimbulkan ketidakstabilan di negara yang bersangkutan, tergantung dengan informasi bagaimana dikelolanya oleh negara-negara tersebut. Selanjutnya, manajemen record dalam konteks sosioteknis. Menurut Mumford tahun 1999, pada pandangan sosioteknis tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian tentang situasi tempat kerja, work study, yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Nah, teori sistem sosioteknis ini menekankan pada upaya menerapkan teknologi baru tanpa melupakan isu-isu non-teknologis. Oleh sebab itu, desain sosioteknis sangat menaruh perhatian pada partisipasi semua pihak yang akan menggunakan atau mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Lalu, sosioteknis dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks, yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Sebuah sistem sosioteknis adalah kumpulan orang-orang dan teknologi yang akan dicampur. Beberapa elemen dari sistem sosioteknis secara erat berhubungan, sehingga tidak mudah untuk item dibedakan dalam sosioteknis sebagai murni teknis atau murni sosial. Nah, sistem sosial teknis sebagai mendekati kelompok kerja organisasi itu sebagai sistem sosial dan sistem sosial makro. Tingkat ketiga adalah sistem kerja yang diamati pekerjaan utama. Sistem pekerjaan utama adalah unit kerja satu atau lebih.
terlibat dari face-to-face kerja. Unit kerja berkolaborasi bersama-sama dan memiliki dukungan dari manajemen teknologi yang relevan, sumber daya, dan spesialis tempat kerja. Nah, sistem makrososial. Sistem makrososial itu mencakup sistem di masyarakat dan sektor seluruh bisnis serta lembaga sosial. Lalu, desain dari sistem sosial teknis sendiri dalam kelompok kerja itu meningkatkan produktivitas kelompok dan meningkatkan kepuasan kerja melalui optimalisasi faktor sosial dan integrasi dengan faktor teknis. Dalam beberapa hal, objek yang biasa ataupun yang tidak umum itu juga dapat dianggap record yang merupakan hasil dari satu kegiatan. Sebagai contoh, di beberapa tempat proyek konstruksi, record harus didahului dengan analisis contoh tanah dari lokasi bangunan yang direncanakan untuk mengetahui karakteristik lingkungan tertentu. Nah, analisis tersebut itu dibuat dalam laporan tertulis di mana contoh tanah itu dilampirkan sebagai bahan materi pendukung. Hal yang sama juga dilakukan pada organisasi kegiatan riset medis yang mengambil contoh jaringan dari hewan percobaan untuk mengevaluasi tingkat keamanan obat yang sedang dikembangkan. Contoh jaringan berfungsi sebagai materi pendukung bagi laporan toksikologi dan dokumentasi tes lainnya. Dalam keadaan ini, contoh tanah dan jaringan itu dianggap sebagai record dan berada dalam ruang lingkup kegiatan manajemen record. Lalu, istilah dokumen digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, baik dalam pidato populer maupun dalam bidang teknis, seperti hukum dan komputer. Istilah dokumen dan record kadang dianggap sinonim, walaupun sebenarnya tidak. Dokumen biasanya diartikan sebagai unit terkecil dari pemberkasan, dan umumnya merupakan satuan surat, formulir, laporan, atau barang lainnya yang disimpan dalam sistem pemberkasan. Nah, organisasi itu memerlukan data tentang kegiatan operasional, keuangan, tingkat persediaan, pelanggan atau supplier, dan tentang lingkungan bisnis yang lebih luas dalam rangka memberi informasi kepada para pemimpin dan para stafnya. Sekian penjelasan tentang manajemen record dalam memori organisasi dan konteks sosioteknis. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.